wisatawan yang akan berenang diminta untuk berhati-hati agar tidak dimangsa hiu. Meski terdengar menyeramkan, namun wisata ekstrim tersebut rupanya banyak diminati para wisatawan dari berbagai belahan dunia. Ada berbagai macam tradisi yang dilakukan untuk menyambut bulan Ramadan di berbagai penjuru dunia. Salah satu tradisi unik juga dilakukan di salah satu negara di Afrika, yaitu Kamerun. Berikut keunikannya. Negara yang 45% penduduknya beragama Muslim ini biasanya akan berbuka bersama dan berkumpul tanpa memandang agama satu sama lain, entah beragama Muslim maupun non-Muslim. Saat Ramadan di Kamerun, masjid akan dibuka dan bahkan pusat komunitas serta gereja akan menyambut umat Islam ketika waktu berbuka puasa. Selain itu, masyarakat juga akan membuka pintu menjelang berbuka puasa di bulan Ramadan untuk menyambut setiap orang yang berpuasa tetapi masih dalam perjalanan pulang. Tuan rumah biasanya akan menyambut orang-orang tersebut dan mengajaknya untuk berbuka puasa bersama penghuni rumah yang lain. Biasanya mereka akan menyantap makanan berbuka puasa yang terdiri dari sup ayam, daging, buah-buahan, dan roti. Kurma juga menjadi makanan pokok yang harus ada di meja selama Ramadan. Meski orang Kamerun lebih gemar makan daging, mereka melakukan hal tersebut dengan penuh sukacita. Selain makan bersama di bulan Ramadan, mereka juga memiliki tradisi penting lainnya, yaitu bertukar hadiah antara pasangan. Dan ketika bulan Ramadan diumumkan, anak-anak akan keluar dengan genderang dan memberitahu orang-orang bahwa bulan suci sudah tiba. Tak hanya masyarakat yang beragama Muslim, bagi mereka yang beragama non-Muslim juga dipersilahkan untuk berbuka bersama dan ikut berkumpul di masjid maupun di kediaman warga setempat. Bahkan pusat komunitas gereja juga akan ikut menyambut umat Islam ketika waktu berbuka puasa. Toleransi yang ada di Kamerun cukup tinggi. Tak ada kebencian dan masing-masing masyarakat berperilaku seolah-olah tak memiliki jarak. Solidaritas antar keyakinan itu pun seharusnya menjadi cerminan bagi negara lain agar terciptanya kedamaian di dunia. Dalam agama Islam, sosok Muhammad Al-Fatih merupakan sosok sultan yang memiliki peran penting dalam perkembangan agama Islam. Keberadaannya bahkan telah diprediksi oleh Rasulullah SAW. Lantas bagaimanakah jejak Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel? Muhammad Al-Fatih dilahirkan di Edirne pada 30 Maret 1423 Masehi. Yang mana pada waktu itu, Edirne adalah pusat kota pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Beliau adalah putra dari Sultan Murad II. Sultan Muhammad Al-Fatih sudah terangkat menjadi sultan ketika usianya baru menginjak 12 tahun. Mendapat julukan Al-Fatih yang berarti sang penakluk karena beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel dan itu terjadi pada saat usianya masih 21 tahun. Sultan Al-Fatih juga memiliki keahlian dalam bidang ketentaraan, sains, matematika, serta menguasai 6 bahasa. Dari sudut pandang Islam, ia dikenal sebagai seorang pemimpin yang hebat, pilih tanding, dan tawadu. Konstantinopel dipandang sebagai salah satu kota paling penting di dunia. Bahkan pada masa Nabi Muhammad SAW, beliau pernah menyatakan kepada para sahabatnya bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan kaum muslimin. Upaya penaklukan Konstantinopel ini tidak mudah.
Sebab setelah 2 pekan serangan dilancarkan, kota itu masih mampu bertahan. Salah satu faktor kegagalan itu karena keterbatasan serangan yang dilancarkan dari darat. Oleh karena itu, pada 21 April hingga 22 April, Mehmet II mengerahkan kapal perangnya agar diseret melalui Bukit Galata menuju wilayah Tanduk Emas. Serangan pun dilakukan dari laut agar lebih efektif. Dengan bantuan kayu bulat yang dihaluskan menggunakan lemak sapi, satu landasan diwujudkan guna memudahkan kapal itu diseret menaiki bukit. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani membawa dampak bagi bangsa Eropa hingga Nusantara, menyebabkan bangsa Eropa mengalami krisis dan kesulitan di bidang perdagangan rempah-rempah yang dikuasai pedagang Islam. Jatuhnya Konstantinopel membuat bangsa-bangsa di Eropa mulai berpikir untuk mencari daerah penghasil barang-barang yang dibutuhkan, terutama rempah-rempah secara langsung dari pedagangnya. Bangsa Eropa mencari rempah-rempah karena amat dibutuhkan dan digemari, terutama saat musim dingin tiba. Jatuhnya Konstantinopel membawa dampak pada penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra bangsa Eropa didukung oleh penemuan kompas, teropong, dan peta. Dari situlah peradaban baru muncul. Adapun keteladanan Muhammad Al-Fatih yang dapat dipetik adalah beliau menguasai banyak bahasa. Bahasa merupakan salah satu kunci peradaban. Untuk itu, jika umat Islam dapat menguasai banyak bahasa, kita akan membantu kemajuan peradaban Islam. Al-Fatih juga merupakan sosok yang cerdas dan selalu ingin belajar. Tidak hanya mengandalkan pengetahuannya, Al-Fatih selalu mencari pengetahuan baru. Ia memahami pentingnya pembelajaran dan terus mengasah keterampilannya. Sosok Al-Fatih juga merupakan sosok teladan yang rajin beribadah dan berani. Ia selalu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatih juga dengan gagah berani melawan musuh dengan pedangnya sendiri. Aksi tindak kriminal yang semakin merajalela menebar keresahan di tengah masyarakat. Namun ternyata ada kalanya para pelaku harus menghadapi hari apes mereka. Faktor-faktor di luar dugaan membuat para pelaku gigit jari atau bahkan mendapat nasib buruk. Lantas seperti apa kisahnya? Deretan momen saat pencurian tapi berujung gagal versi Cafe Spekta. Salah satu modus yang biasa digunakan maling saat beraksi adalah menyamar menjadi konsumen, seperti yang terjadi di sebuah konter handphone berikut ini. Saat sedang sibuk-sibuknya, korban menaruh handphone di atas etalase. Pria mengenakan helm dan jaket kulit hitam diduga maling, langsung memindahkan barang tersebut sambil pura-pura mengecek kertas di hadapannya. Beruntung korban teringat dan langsung mencari handphonenya. Ia pun kemudian dengan cepat mengambil dari hadapan pelaku dan menyimpannya di kantung celana. Dua orang jambret tak menyangka bahwa mereka menggasak barang berharga milik orang yang salah. Dalam rekaman CCTV memperlihatkan para pelaku mendekati korban yang sedang menelpon dengan sepeda motor. Namun saat handphonenya dirampas, korban langsung mengejar dan melompat ke motor para pelaku, membuat mereka semua jatuh di pinggir jalan. Sejumlah orang yang ada di lokasi pun langsung datang memberi bantuan. Alih-alih bawa kabur handphone, mereka justru harus berurusan dengan massa yang ikut geram. Rekaman CCTV satu ini benar-benar seperti adegan dari film komedi aksi. Pelaku pencurian dengan penuh percaya diri kabur dari toko sambil membawa sebuah box berisi barang curian. Pemilik toko yang tidak tinggal diam langsung mengejar pelaku hingga ke area parkiran. Dalam kepanikan, pelaku meletakkan barang curian di bagian belakang mobil pick-up-nya dan segera melarikan diri.
Namun ada plot twist yang tak terduga. Pelaku tidak menyadari bahwa pemilik toko berhasil mengambil kembali barang curian tersebut sebelum mobilnya melesat pergi. Akhirnya pelaku kabur dengan tangan kosong, sementara pemilik toko berhasil menyelamatkan barang-barangnya. Banyak mitos mengatakan bahwa saat rumah dalam keadaan kosong, maka para makhluk dari alam gaib akan mengambil alih. Percaya tidak percaya, namun sebuah rekaman CCTV seolah menguatkan bahwa hal itu memang benar adanya. Dalam video memperlihatkan suasana dapur yang kosong. Namun tidak lama berselang, suasana berubah mencekam saat salah satu pintu lemari gantung terbuka dengan sendirinya. Tidak berhenti sampai di situ, teror gaib kembali terjadi. Pintu laci kabinet penyimpanan barang juga ikut terbuka. Padahal terlihat jelas tidak ada siapapun dan akan sangat mustahil jika terdorong oleh angin. Saat menyaksikan rekaman CCTV tersebut, si pemilik rumah mengaku sangat syok. Ia bahkan sampai tidak berani seorang diri di rumah, apalagi ketika malam hari. Sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan kejadian aneh tengah ramai diperbincangkan publik. Dalam video berdurasi singkat itu, terlihat sebuah botol yang awalnya diam di atas meja, tiba-tiba bergeser dengan sendirinya, lalu terjatuh ke lantai. Seorang pria yang sedang berada di dekat botol tersebut tampak terkejut dengan kejadian tak terduga itu. Ia terlihat memandangi botol yang jatuh dengan penuh keheranan. Sebelum akhirnya memilih untuk lari meninggalkan ruangan dengan ekspresi ketakutan. Kejadian ini menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat. Beberapa orang menduga adanya fenomena gaib di lokasi tersebut. Sementara yang lain menganggap hal itu mungkin disebabkan oleh getaran atau faktor fisik yang tidak terekam jelas oleh kamera. Sebuah kejadian tak terduga terekam dalam sebuah video di salah satu kantor. Dalam rekaman tersebut, seorang wanita tampak sedang berbincang santai dengan seorang rekan kerjanya di sebuah ruangan. Namun suasana tenang itu mendadak berubah ketika laci meja di dekat mereka tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Tanpa ada yang menyentuhnya, wanita yang awalnya duduk santai itu terlihat terkejut dan langsung beranjak dari tempat duduknya. Sementara itu, rekannya tampak ikut kebingungan, memandangi laci yang bergerak secara misterius. Aktivitas poltergeist yang konon dilakukan oleh sosok tak kasat mata, sejatinya tak selalu terjadi pada malam hari. Beberapa kali aktivitas janggal itu pun juga terjadi di siang hari. Bahkan saat lingkungan sekitar tengah ramai oleh aktivitas manusia. Seperti yang terjadi di sebuah kawasan pertokoan ini. Tak ada angin, tak ada hujan. Sebuah etalase yang semula berjajar apik di sebuah kawasan pertokoan ini tiba-tiba saja bergerak maju dengan sendirinya. Seakan-akan ada sosok tak kasat mata yang mendorongnya dari belakang. Tentu saja fenomena itu membuat orang-orang yang berada di sekitar kawasan tersebut terheran-heran. Bahkan seorang pria yang diduga merupakan pemilik toko sampai berlari ke depan toko untuk memastikan fenomena apa yang sebenarnya tengah terjadi pada etalase tokonya. Manusia konon hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Hanya saja perbedaan dimensi yang memisahkan kita. Namun tak kala eksistensinya di suatu tempat begitu kuat dan dominan, konon ia bisa mempengaruhi dimensi yang ditinggali manusia saat ini. Seperti halnya yang melanda di beberapa tempat yang dikabarkan angker. Itu juga yang dikisahkan di sebuah hotel yang kabarnya sempat menyimpan sejarah kelam di Semarang. Ini dia pengalaman mengerikan menginap di hotel bekas pembunuhan di Semarang. Sebuah kasus pembunuhan pernah melanda dan geger di kota Semarang.
tepatnya di kamar Hotel Royal Punix nomor 102. Terjadi pada 11 Februari 2021 silam. Korban bernama Melianti, 24 tahun, ditemukan tewas di kamar tersebut, tepatnya di dalam lemari yang ada di kamar hotel. Rupanya kejadian itu bermula dari percekcokan antara suami dan istri, yang bermula dari rasa cemburu. Lantas pelaku yang merupakan suaminya, yakni Okta berusia 30 tahun, melakukan penyerangan dengan mencekik 2 kali dan membenturkan kepalanya ke lantai. Setelah meninggal dunia, korban jenazahnya diletakkan di dalam lemari dan pelaku sempat kabur membawa HP dan uang Rp100.000. Menilik kembali kamar hotel yang sempat geger itu, seorang konten kreator mencoba menelusuri seperti apa kondisi kamar tersebut. Seperti itulah kondisi kamar 102 yang dikabarkan angker saat ini. Ketika sang konten kreator menginap di kamar tersebut, konon mereka merasakan gangguan tak wajar. Meskipun kamar tersebut kini sudah berganti nomornya menjadi 105. Namun sejarah kelam yang ada masih menyelimuti kamar tersebut. Tidak berhenti sampai di situ. Bahkan ketika penelusuran kembali dilakukan, lagi-lagi terjadi momen janggal yang ada di kamar 102. Depan toilet sana itu kayak mau koslet, redup mati nyala kayak mau koslet gitu. Perekam ketika sedang tidur, lampu di depan toilet mati dan menyala, serta muncul bisikan-bisikan misterius yang mengganggu mereka ketika sedang menginap. Lantas hal tersebut membuat semakin ngeri. Ketika sang perekam sedang mencoba tidur, tiba-tiba muncul sebuah kejadian misterius terjadi di kamar tersebut. Tiba-tiba pintu kamar mandi di kamar tersebut seperti dihantam dengan keras. Tampak dari rekaman video yang beredar, suara tersebut begitu keras dan datang dari arah kamar mandi. Tapi ketika ditengok, rupanya kamar mandi tersebut kosong dan tidak ada siapa-siapa di sana. Seketika, kejadian itu membuat sang perekam takut. Udah nikmatin aja. Ngapain sih gantri? Mending makan di sini ya. Apapun cerita Ramadanmu, ambil nikmatnya bareng Indomie. Kakak bangga deh kamu berhijab. Apa nih? Rambutku kusut, jadinya gampang patah dan wanginya nggak segar. Mau aku spill tipsnya nggak? Spill dong, Kak. Aku juga bisa pakai nggak? Cobain aja Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Dengan multivitamin kompleks dan parfum bunga segar, tinggal shake, spray, slay aja. Rambut jadi halus dan lembut banget. Wanginya tahan sampai 48 jam. Sunsilk Multivitamin Hair Perfume. Hey yo, gerah, panas, waktunya minum nipis madu. Seger nipisnya, sodanya, cuma di nipis madu. Nipis madu, yo, seger nipisnya, sodanya. Pepsodent Herbal, Pepsodent Herbal, Pepsodent Herbal. Sebelum berpuasa sikat gigi pakai herbal, biar nafas tetap segar-segar 18 jam. Pepsodent. Baru Roma Kelapa Fresh Pack. Inovatif, dibungkusnya satu-satu. Bisa dibawa-bawa, renyahnya awet. Jadi manis gurihnya Roma Kelapa yang enak itu fresh terus. Bisa disimpan lagi kalau nggak habis. Roma Kelapa Fresh Pack, praktis, fresh terus. Dulu, Ramadan apa-apa sendiri. Sekarang bikin ramai bareng XL Circle. Bikin circle kamu di aplikasi MyXL dan undang orang terdekat.
Tiap tambah anggota, langsung dapat kuota 5 giga. Ramadan lebih ramai lebih untung bareng XL Circle. Buka aplikasi MyXL dan bikin circle kamu sekarang. So you, are you ready for it? Tampil percaya diri dengan kecantikan yang natural. Rasakan tekstur yang lembut, menjaga bibir tetap lembab dengan glossy finish. Let's get perfect lines every time. Kulit jadi sehat dan tampil fresh setiap hari. Keep looking flawless and smart. Glow like never before dan raih cantikmu setiap hari. Dari hiburan yang sama, jadi silaturahmi. Ini ceritanya. Ramadan udah lali tobat. Astagfirullah, dibanyakin sabarnya. Jaga hati, bersihkan diri. Silaturahmi dijaga untuk kembali fitri bersama. Satu hiburan, banyak cerita. Eratkan silaturahmi di RCTI Plus Super App. Satu aplikasi, semua hiburan. Udah beduk nih. Habis beduk, teguknya pucuk. Tapi cuma satu. Mau dong. Teh pucuk dari Pucuk Teh Pilihan. Lebih seger, manisnya pas buat buka. Duh, masih pengen lagi. Habis beduk, teguk pucuk. Semua bisa numis seistimewa ini. Caranya? Pakai Royco saus tiram baru. Dengan ekstrak tiram pilihan, padukan gurih, asin, dan manis. Warna dan aromanya lezat. Kamu juga bisa. Kamu juga bisa. Royco. Bu, kurma ajwa untuk berbukanya mana? Kan sekarang ada yang praktis. Goodness Kurma Ajwa, kebaikan susu steril dan manfaat kurma ajwa dari Madinah. Enak, manisnya pas. Kayak aku kan. Nikmati varian baru, Goodness Habatus Sauda. Mau Katie cerah glowing? Baru, Rexona Vitamin Bright. Multivitamin C, E, B3. Katie cerah glowing ala K-pop idol dari hari keempat. Segar pagi ke malam. Gerak seharian tetap cerah dan segar. Cerah glowing, segar non-stop. Baru, Rexona. Musim hujan gini, baju jadi apel. Wah. Kok masih wangi? Saya pakai Downy. Meski di musim hujan, baju tetap wangi pakai Downy. Wangi banget. Downy, keharuman tiada tara. Udah beduk nih. Habis beduk, teguknya pucuk. Tapi cuma satu. Mau dong. Teh pucuk dari Pucuk Teh Pilihan. Lebih seger, manisnya pas buat buka. Duh, masih pengen lagi. Habis beduk, teguk pucuk. Yuk, bangun yuk. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Rasakan energi sahur Milo. Bulan puasa itu waktunya ngejar pahala. Walau puasa, harus tetap latihan. Makanya mineral tubuh harus tetap terjaga. Untungnya ada Le Mineral. Satu-satunya yang nyantumin mineral di kemasannya. Itu benar. Le Mineral mengandung mineral esensial, hasilkan rasa yang lebih segar, dan tubuh bekerja optimal. Alhamdulillah, seger. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, kebaikan mineral terlindungi. Berhadiah umrah. Aku butuh kopi nih. Yuk. Aku juga butuh kopi. Saat aku butuh kopi, ya kopi ABC. Mau Katie cerah glowing? Baru, Rexona Vitamin Bright. Multivitamin C, E, B3. Katie cerah glowing ala K-pop idol dari hari keempat. Segar pagi ke malam. Gerak seharian tetap cerah dan segar. Cerah glowing, segar non-stop. Baru, Rexona. Rayakan dengan Walls, Ramadan makin happy. Rayakan Ramadan dengan Wolf. Semua makin happy. Baru, Lactogro Pro dengan 0 gram sukrosa. Satu-satunya susu dengan Lactobacillus reuteri untuk tubuh aktif dan berpikir kreatif. Lactogro Pro. Siap aktif dan kreatif.
Lagi makan yang nikmat, nyeri lambung kambuh. Bisa telat nih. Ampun, Pak. Langsung minum Milanta. Dengan quick action formula, cepat singkat sakit, Mak. Papa yang duluan. Milanta. Mereka yang selamat harus bertahan dari serangan predator raksasa. Big Movies Platinum, Big Insect Disaster. Malam ini jam 8.45 di GTV. Hey yo, gerah, panas, waktunya minum nipis madu. Seger nipisnya, sodanya, cuma di nipis madu. Nipis madu, yo, seger nipisnya, sodanya. Hai Nikita, kulit Isa nggak kering ya? Apa sih rahasianya? Oh, ini Sweetsal Happy Skin. Itu loh, kulit yang lebih dari lembut. Karena mandi pakai Sweetsal Baby Bath baru. Sabun bayi nomor 1 di Indonesia, kini 100% terbukti melambatkan. Yuk, cobain. Bunda, aku masih puasa loh. Aku juga. 1 jam. Siapkan segelas Denkau yang mengandung kombinasi unik DHA dan zat besi 2 kali sehari agar ia siap belajar puasa. Aku siap puasa full. Aku pede beraktivitas dengan hijabku. Gerah, keringat, bukan masalah. Pakai Rexona Hijab Natural baru. Dengan fit segar dan mint. Untuk 72 jam kesegaran anti gerah. Dan wangi tahan lama. Bebas gerak tanpa gerah. Rexona Hijab Natural. Pepsodent Herbal, Pepsodent Herbal, Pepsodent Herbal. Sebelum berpuasa sikat gigi pakai herbal. Biar nafas tetap segar-segar 18 jam. Pepsodent. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral, baru Lactogro Pro dengan 0 gram sukrosa. Satu-satunya susu dengan Lactobacillus reuteri untuk tubuh aktif dan berpikir kreatif. Lactogro Pro, siap aktif dan kreatif. Semua bisa numis seistimewa ini. Caranya? Pakai Royco saus tiram baru. Dengan ekstrak tiram pilihan, padukan gurih, asin, dan manis. Warna dan aromanya lezat. Kamu juga bisa. Kamu juga bisa. Royco. Entah apa yang ada di benak sederet manusia berikut ini. Bukan hanya memiliki nyali yang sangat besar, mereka juga dibekali dengan bakat luar biasa untuk menaklukkan tantangan berbahaya. Berikut pemirsa, inilah deretan atraksi ekstrim menantang maut yang membuat jantung dak-dikduk versi Cafe Spekta. Kalau biasanya skateboard itu soal meluncur dan lompat, yang satu ini udah masuk kategori seni tingkat tinggi. Handstand sambil nge-skate. Wow, nggak cuma soal gaya, ini butuh skill, keseimbangan, dan fokus luar biasa. Perempuan itu berhasil menjadikan trik yang kelihatannya mustahil jadi nyata. Wah, kayak ninja di atas papan, bayangin saja, tangan menopang semua berat badan, sementara papan tetap melaju mulus. Jarak meluncurnya juga cukup jauh, tapi dia tetap tenang, memainkan kaki sebagai pusat keseimbangan. Effort dan latihan di balik aksi tersebut pasti nggak main-main. Salut banget buat keberanian dan dedikasinya. Ternyata skateboard itu bukan sekedar olahraga, tapi ekspresi seni yang nggak ada matinya. Seorang pilot wingsuit melesat dengan kecepatan memukau, menantang gerbang kayu yang terbakar. Api berkobar liar menghasilkan gelombang panas yang menggempur tubuhnya. Sementara angin yang kencang dari kecepatan terbang menambah intensitas tantangan. Tak ada ruang untuk kesalahan. Setiap sudut harus tepat, setiap perhitungan harus akurat. Sang pilot tahu bahwa melewati api tersebut bukan hanya soal fisik, tetapi juga mental.
Mengatasi rasa takut, menjaga ketenangan, dan mempercayai latihan bertahun-tahun yang telah membawanya ke momen tersebut. Saat ia berhasil menembus gerbang api tanpa celah, dunia seakan berhenti sesaat. Gerbang kayu itu pun tampak seperti portal ke dimensi lain, tempat keberanian dan kemampuan manusia mencapai puncaknya. Di sebuah lintasan tepi pantai yang epik, aksi memompa adrenalin dimulai. Sebuah mobil F1 melesat dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak roda di atas pasir basah. Tapi nggak lama, ada kejutan yang bikin semua mata terpana. Motor trail melesat cepat, langsung menuju ramp yang sudah disiapkan. Dalam satu gerakan halus, motor terbang melintasi udara, melompati mobil yang sedang balapan tanpa mengganggu kecepatannya sedikit pun. Si pembalap motor kelihatan seperti melayang santai di langit, menunjukkan skill dan kontrol yang benar-benar next level. Sebelum akhirnya mendarat mulus di jalur pasir di sisi lain. Terasa banget seperti adegan dari film aksi kelas dunia. Dunia transportasi modern telah mencapai pencapaian luar biasa dengan kehadiran terowongan kereta api yang menghubungkan tempat-tempat yang sebelumnya sulit dijangkau. Di tengah kemajuan teknologi abad ke-21, infrastruktur transportasi terus berkembang menjadi lebih efisien, aman, dan mengesankan. Berikut inilah 3 terowongan kereta terpanjang di dunia dengan teknologi menakjubkan versi Cafe Specta. Dikenal dengan nama Channel, terowongan Channel merupakan salah satu proyek infrastruktur paling ambisius dalam sejarah modern. Menghubungkan Folkestone di Inggris dengan Cucelles di Prancis. Terowongan ini dirancang untuk transportasi kereta cepat dan barang. Terowongan sepanjang 50,5 km itu selesai dibangun pada tahun 1994. Setelah 6 tahun konstruksi yang melibatkan ribuan pekerja dari kedua negara. Channel terletak di bawah Selat Inggris, mencapai kedalaman 75 meter di bawah permukaan laut, menjadikannya salah satu terowongan bawah laut terdalam. Setiap tahunnya, jutaan penumpang dan ribuan ton kargo melintasi terowongan tersebut, mengurangi ketergantungan pada transportasi udara dan laut. Keberhasilan proyek itu adalah bukti nyata dari kolaborasi lintas negara dan rekayasa teknik kelas dunia. Jepang, negeri dengan sejarah panjang dalam menghadapi bencana alam, berhasil menciptakan salah satu terowongan terpanjang sekaligus terdalam di dunia. Adalah terowongan Seikan, membentang sejauh 53,85 km. Terowongan tersebut menghubungkan Pulau Honshu dengan Hokkaido melalui Selat Tsugaru. Proses pembangunannya memakan waktu hampir 24 tahun dengan tantangan besar seperti gempa bumi dan kondisi laut yang keras. Diresmikan pada tahun 1988, Seikan dirancang untuk mengatasi masalah isolasi transportasi di wilayah utara Jepang, terutama saat musim dingin ketika perairan Selat Tsugaru tidak aman untuk dilayari. Bagian dari jaringan kereta cepat Shinkansen, terowongan ini dilengkapi dengan teknologi canggih untuk memastikan keamanan dan kenyamanan. Tidak hanya sebagai jalur transportasi, Seikan Tunnel adalah bukti kehebatan Jepang dalam mengintegrasikan inovasi dengan ketahanan. IKA adalah mahakarya teknik modern yang benar-benar mencuri perhatian dunia. Maka itu adalah terowongan dasar Gotthard di Swiss dengan panjang mencapai 57,1 km.
Gotthard Base Tunnel memegang rekor sebagai terowongan kereta terpanjang di dunia sejak peresmiannya pada tahun 2016. Menembus pegunungan Alpen, terowongan ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi transportasi antara Eropa Utara dan Selatan. Proyek ini melibatkan waktu konstruksi lebih dari 17 tahun, dengan fokus besar pada keberlanjutan lingkungan. Sebagai jalur transportasi ramah lingkungan, Gotthard Base Tunnel membantu mengurangi emisi karbon dengan mengalihkan kargo dari jalan raya ke jalur kereta. Selain itu, sistem ventilasi dan keselamatan yang canggih memastikan kenyamanan dan perlindungan bagi penumpang maupun barang. Terowongan ini tidak hanya menjadi jalur transportasi, tetapi juga simbol dari dedikasi Swiss terhadap inovasi, keberlanjutan, dan kemajuan teknologi. Kupang menjadi salah satu tempat di Indonesia yang dipenuhi oleh kekayaan alam luar biasa berlimpah. Mulai dari wisata laut dan terumbu karang hingga tempat penghasil nikel, tembaga, dan emas. Semua itu ada di dataran dan perairan ibu kota NTT. Namun tak menampik, di balik semua itu juga ada beberapa tempat yang justru menyimpan kisah mistis. Lalu apa saja tempat tersebut? Selengkapnya dalam tempat-tempat yang menyimpan kisah mistis di Kota Kupang versi Cafe Spekta. Di balik keindahan Kupang selaku jantung Provinsi NTT, ada sebuah spot menarik yang selalu jadi perbincangan warganet. Ya, Pantai Batu Nona. Selain menyimpan keindahan yang membentang, juga dikenal dengan misteri gadis patah hati. Menurut kepercayaan warga setempat, dulu ada seorang gadis yang sengaja terjun di atas tebing batu karang karena patah hati. Kemudian jasad gadis ini berubah menjadi batu menyerupai perempuan yang berdiri dengan tinggi 2 meter. Kisah inilah yang menjadikan nama Pantai Batu Nona. Konon, setiap menjelang maghrib, roh gadis itu bergentayangan dalam bentuk bayangan seorang perempuan sedang duduk di batu karang. Bahkan kabarnya sering terdengar suara tangisan saat malam hari. Alhasil pengunjung pantai disarankan tidak berkunjung di atas pukul 18. Selanjutnya, tempat yang dianggap punya aura mistis di Kupang dan menyimpan misteri ialah Gunung Fatuleu. Gunung Batu Fatuleu dalam bahasa lokal berarti Gunung Batu Keramat. Diyakini sebagai tempat berdoa. Gunung ini terbagi jadi 3 bagian, yakni Tuikneno, Askawana, dan Nualeu Asuoko. Dianggap angker, konon ada penunggu yang diyakini warga bersemayam di sana. Hal unik lainnya juga terjadi pada 1965. Pada saat itu Gunung Fatuleu sempat runtuh akibat gempa. Namun penduduk yang bermukim di bawah kaki gunung tidak terkena runtuhan. Sontak kepercayaan masyarakat semakin kuat bahwa Gunung Batu Fatuleu mempunyai penjaga yakni Tuan Batu yang saat ini masih sering muncul. Terakhir, tempat yang dianggap punya misteri di sekitar Kupang adalah Jembatan Liliba. Jembatan sepanjang 150 meter ini punya sejarah tragis selama lebih dari 20 tahun. Jembatan Liliba sering menjadi lokasi untuk orang bunuh diri dengan cara melompat dari atas jembatan hingga ke dasar sungai. Dari keterangan kepolisian dan warga setempat, selama ini sudah puluhan orang lakukan percobaan bunuh diri dan kebanyakan karena faktor ekonomi maupun cinta. Saking banyaknya yang mengakhiri hidup dari atas jembatan Liliba setinggi 200 meter tersebut, tersiar kabar bahwa ketika malam hari, pengemudi yang lewat sering melihat kemunculan sosok misterius yang diyakini korban-korban yang melakukan percobaan bunuh diri di Liliba. Begitu tega niat dan akal bulus seseorang ketika melakukan kejahatan terhadap orang lain. Seperti yang baru-baru ini terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara.
Seorang bocah dilecehkan dan dibunuh secara keji, lalu jenazahnya dibuang ke kolam. Jadi salah satu peristiwa yang geger pada bulan Februari lalu. Sederet fakta pun kian terungkap. Ini dia momen bocah di Deli Serdang diduga dilecehkan dan dibunuh. Seorang bocah berusia 7 tahun berinisial Z ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan di sebuah kolam ikan di Labuhan Deli, Deli Serdang, Sumatera Utara. Terjadi pada 26 Februari 2025 lalu. Korban ditemukan setelah keluarga mencarinya karena tak kunjung pulang. Biasa pulang tepat waktu baik ketika sekolah maupun bermain dengan temannya. Keluarga bingung mengapa sang anak tiba-tiba pulang terlambat. Kemudian keluarga bergegas mencari Z, tepatnya Bayu yang merupakan sang kakak ditemani ibunya. Sempat berpapasan dengan pelaku, yakni Dimas. Namun mereka tidak menyadari bahwa itulah sang pelaku. Benar saja, ketika mencari di sekitar kolam ikan, sang adik ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Lehernya terikat tali nilon serta handuk dan jasadnya tergenang di dalam lumpur kolam tersebut. Usut punya usut, diduga pelaku melakukan aksi kejinya, yakni menghabisi nyawa korban terlebih dahulu, lantas memuaskan hasrat bejatnya. Setelah melakukan aksi kejinya, ia lantas lari bersama istrinya untuk menghilangkan jejak. Sempat kabur menuju Serdang Bedagai, namun rencananya dibeberkan salah satu tetangga yang melihatnya, yakni bernama Rizky. Rizky tegaskan pelaku sempat kabur dengan alasan ada keperluan, dan itu jadi informasi bagi polisi untuk menemukan pelaku. Tak sampai 24 jam, pelaku berhasil dibekuk oleh Satreskrim Polsek Medan Labuhan. Usai pelaku tertangkap, pemeriksaan terhadap tersangka pun dilakukan. Menurut keterangan pelaku, motif yang membuat dirinya tega melakukan aksi keji tersebut dilatar belakangi oleh rasa sakit hati. Sudah direncanakan sedemikian rupa. Itu merupakan ajang balas dendam terhadap kakak korban yang dulu pernah menjadi kolega di tempat kerja. Dulu Dimas mengaku pernah satu pekerjaan dengan Bayu yang merupakan kakak korban. Kabarnya, Bayu mengadukan Dimas ke atasan setelah melakukan kesalahan fatal, sehingga Dimas dipecat. Sakit hati atas perbuatan Bayu, lantas pelaku melakukan pembalasan terhadap sang adik yang merupakan korban.